Hai baking lovers, welcome to Tola Kitchen. Di video kali ini saya mau berbagi resep dan cara membuat kue talam labu kuning yang pastinya ini enak, lembut, dan cara buatnya juga super gampang banget. Dan ini juga bisa menjadi salah satu ide jualan teman-teman saat buka puasa nanti. Oke, tanpa berlama-lama, tonton terus videonya hingga akhir ya. Karena di video ini bakal selalu ada tips-tips penting dalam proses pembuatannya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk langkah pertama, kita rebus dulu santan dengan kekentalan sedang sebanyak 500 ml. Kemudian tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita rebus sampai mendidih, kemudian nanti dinginkan. Jadi jika teman-teman punya daun pandan supaya lebih wangi, teman-teman boleh tambahin agar santannya ini lebih wangi. Nah, kemudian setelah mendidih seperti ini, matikan api lalu dinginkan. Kemudian siapkan labu kuning yang sudah dikukus dulu sebanyak 250 gram. Jadi dikukus kemudian ditimbang sebanyak 250 gram, kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, lalu 80 gram tepung tapioka, kemudian 15 gram tepung beras. Kemudian tambahin 250 ml santan kental yang tadi sudah direbus, kemudian kita bagi dua. Jadi untuk bagian kuningnya dipakai sebanyak 250 ml. Kemudian ini kita blender atau kita chopper sampai halus. Untuk menghaluskan labu kuning, teman-teman juga boleh cuma pakai garpu, kemudian dicampur sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah dihalusin seperti ini, kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar supaya memastikan sudah semuanya tercampur rata. Lalu ini siap untuk dikukus. Kemudian kita buat untuk lapisan putihnya itu 30 gram tepung beras, kemudian 30 gram tepung tapioka, kemudian setengah sendok teh garam, lalu masukin 250 ml santan yang sudah dibagi dua tadi. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Jadi saat mencampurnya ini sampai adonannya ini halus. Kemudian siapkan cetakan kecil-kecil seperti ini. Kemudian olesin pinggirnya semua sisi daripada cetakan supaya nanti kue talamnya ini tidak lengket. Nah, kemudian setelah semuanya selesai seperti ini, kita masukin ke dalam panci kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Masukin semua cetakannya, kemudian sebelum menuang adonan, kita mau bentuk motif dulu. Untuk tengahnya ini saya beri warna kuning. Nah, kemudian sebelum masuk jangan lupa diaduk-aduk dulu. Kemudian masukin ke lubang tengah, lalu kukus selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit masukin santan putih, aduk-aduk dulu sebelum dituang. Masukin sebanyak kurang lebih 2-3 sendok makan. Lalu kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, tuang kembali adonan kuning tadi.
dan selalu diaduk-aduk dulu sebelum dituang. Kemudian tuang sampai hampir memenuhi cetakan. Nah, setelah semuanya dimasukin ke dalam cetakan, lalu kukus selama 20 menit atau sampai matang. Jadi untuk teman-teman yang pakai panci kukusan biasa yang tutupnya datar itu, teman-teman jangan lupa untuk tutup pancinya dialasi dengan kain serbet atau kain yang bersih. Kemudian setelah matang lalu angkat, kemudian olesi permukaan kue talam dengan minyak goreng tipis-tipis aja supaya tidak lengket. Kemudian setelah permukaannya diolesi dengan minyak, tunggu hingga benar-benar dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Dan jika dirasa agak susah mengeluarkan, teman-teman boleh pakai bantuan sendok. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman untuk kue talam labu kuningnya seperti ini. Cara buatnya juga gampang, bahan-bahannya juga gampang ditemukan. Jadi, selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Hasilnya ini enak, lembut, kenyal-kenyal, apalagi jika dimasukin di dalam kulkas dan dinikmatin saat buka puasa nanti. Oke, sekian video dari saya. Thanks for watching and see ya the next video. Bye bye.